masalah di pasal yang ketiga, akan disebutkan di pasal yang ketiga adalah ma yufsidu siyam ala rajih. Maknanya di sana ada khilaf. Kata para ulama tidak membatalkan puasa, kata ulama yang lain batal puasanya, dan yang rajih batal puasanya. Itu pun nanti akan ada masalah yang lain. Dan nanti masalah yang berikutnya, yang rajih tidak membatalkan puasa. Khilaf katanya batal puasanya, ternyata yang rajih tidak batal puasa. Maka ini nanti akan kita ambil. Dan sekarang di pasal yang kedua, mattafaqal muslimun min mufsidatis siyam. Bahwa permasalahan di sini akan kita bahas permasalahan yang disepakati kaum muslimin. Maka yang pertama adalah al-aql wasyurb, wa kadalika nanti al-jima'. Terutama 3 permasalahan ini pendalilannya wadih. Maka yang pertama al-amrul awal wal amru tsani al-aql wasyurb, seperti di dalam matan disebutkan. Maka beristidlal penulis dengan ayat Al-Qur'an dan hadis tentang permasalahan makan dan minum itu dari pembatal puasa. Adapun dari makanan dan minuman, di surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Ayat ini jelas. Makanlah dan minumlah waktu sahur. Sampai kapan? Sampai jelas benang putih di atas benang merah, maknanya al-fajr. Jika fajar menyingsing, fajar yang kedua, maka haram makan dan minum. Di Al-Quran disebutkan hatta, sampai kapan? Sampai terlihat benang putih di atas benang merah, maknanya al-fajr yang kedua sudah terlihat. Di ufuk timur ada benang putih, di horizontal, di ufuk cakrawala horizontal. Kemudian summa atimus siyama ilal lail, maka tidak boleh makan sampai kamu sempurnakan kepada waktu maghrib. Makna lail di sini dukhul al-maghrib, dukhulul lail. Maka ini pendalilan di Al-Qur'an. Dan begitu pun pendalilan di dalam sunnah. Dan juga al-ijma' tentang masalah makan, minum, dan jima'. Maka pendalilan yang pertama dari hadis disebutkan oleh penulis di sini, hadis ke-317. Maka kita telah masuk kepada hadis yang banyak, 317. Baru kitab keempat, masih di sana nanti ada kitab kelima. Ada sekitar 600 atau 700 hadis. Nikmah. Kumpulan hadis-hadis sahih. Coba hadis-hadisnya seperti itu. Banyak dan disesuaikan bab. Maka di sini diriwayatkan Imam Al-Bukhari pendalilannya, dalil yang kedua setelah Al-Qur'an tentang makan dan minum. Haddatsana Abdan, akhbarana Yazid bin Zurai', haddatsana Hisham, haddatsana Ibnu Sirin an Abi Hurairah. Ini yang akan dihafal untuk pelajaran sekarang ini. Diriwayatkan oleh Abdan, dan Abdan barakallahu fikum, dia adalah gurunya Imam Al-Bukhari, dan Abdan laqab. Kalau antum cari nama Abdan tidak akan ketemu. Lalu dia terkenal dengan apa? Dengan laqabnya Abdan. Lalu namanya siapa? Abdullah ibnu Utsman Al-Marwazi. Dan dia dari gurunya Imam Al-Bukhari yang di atas derajat thiqah. Maka berkata Imam Al-Hakim An-Naisaburi, thiqatun ma'mun. Dan berkata Imam Ahmad, ma baqaitu rihlah ila li Abdan bi Khurasan. Maka tidak aku rihlah di zamanku kepada para muhaditsin kecuali pada Abdan. Dia merasa menyesal belum menziarahi, mengambil ilmu kepada Abdan. Maka lihat Imam Ahmad ibn Hanbal, keilmuan yang ada pada dia, maka dia merasa rugi jika ada alim ulama di zamannya belum dia ziarahi. Maka disinilah bagaimana para ulama di zaman dulu. Mereka itu rihlah li talabul ilm. Adapun meriwayatkan dari Yazid, maka dia Yazid ibnu Zurai', dan Yazid ibnu Zurai' imam Al-Basri dari Basrah. Dan dia derajatnya imam, berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun imam.
Dan Imam Ahmad mengatakan ilaihil muntaha fi tasabut bil Basrah, bahwa orang ini adalah puncak dari orang-orang yang paling hafid di Basrah. Paham? Uktub. Dan begitu pun disikohkan oleh para ulama seperti An-Nasai dan yang lainnya. Disebutkan oleh Amr ibnu Ali al-Fallas dan Affan ibnu Muslim, dia adalah min asbatinas, dari orang-orang yang paling kuat hafalannya. Tunggu sebentar Pak Buyung. Dan begitu pun Yahya ibnu Sa'id al-Qattan mengatakan lam yakun hahuna ahadun asbat minhu. Tidak ada orang di zamannya yang lebih hafal dari dia. Dan Yahya ibnu Ma'in, imam yang agung pun mengatakan siqatun ma'mun. Dan dia ausaqun nas fi Sa'id ibni Abi Arubah. Sering kita lewati terutama di sanad apa? Tafsir Qatadah. Di mana an Yazid an Sa'id maknanya Ibnu Abi Arubah an Qatadah. Berarti lihat bagaimana riwayatnya. Sa'id Ibnu Abi Arubah min asbatinas dari Qatadah, dan Yazid Ibnu Zurai min asbatinas kepada Sa'id Ibnu Abi Arubah. Maka sanad Qatadah sangat kuat sekali. Adapun meriwayatkan dari Hisham, dia Hisham Ad-Dustuwai. Siapa bapaknya? Sambar. Awas, orang awak sini jangan tulis sambal pakai lam, karena senang pedas sambal. Bukan, sambar pakai ro. Hisham ibnu Sambar. Maka dia Ad-Dustuwai Al-Basri. Ad-Dustuwai dari Basrah. Maka dia pun sama imam di zamannya. Disebutkan oleh Imam Ahmad, ma'arwin nas yarawna an ahadin asbat minhu. Tidak pernah aku mendengar orang-orang mengatakan ada orang lain sehebat dari Yazid Ibnu Zurai. Dan berkata Ismail Ibnu Ulayyah min hufad ahlil Basrah. Berkata Waqi' Ibnul Jarrah sabtun, Hisham Ad-Dustuwai sabtun. Dan disebutkan oleh Ibnu Ma'in, dia termasuk awsakin nas min Qatadah. Maka Hisham periwayatannya dari Qatadah, dari termasuk orang terkuat. Maka poin pendalilannya di sini adalah hadis ini membicarakan tentang idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Di sini lafadznya jika seorang lupa dan makan dan minum, maka agar menyempurnakan puasanya jika lupa. Maka mana wajah pendalilan dipakai oleh pendalilan batalnya puasa bagi yang makan dan minum? Jika dia ingat di bulan Ramadan, ingat, oh saya ini sedang puasa, kemudian dengan ingatnya dia makan sengaja, berarti maka batal. Maka wajah pendalilannya mafhum al-mukhalafah. Di hadis disebutkan manasya, barang siapa yang lupa makan dan minum, maka dilanjutkan puasanya. Meskipun dia berhenti setelah itu ingat, maka puasanya dilanjutkan, tidak ada qada, tidak ada kafarah. Namun dengan catatan dia lupa. Namun jika dia ingat, maka batal puasanya. Maka ini pendalilannya mafhum al-mukhalafah. Dan begitu pun di hadis yang kedua, masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan yang lain, sengaja penulis memasukkan jalan yang lain selain dari Abdan. Qala Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari haddatsani Yusuf ibn Musa, haddatsana Abu Usama, haddatsana Auf an Khalas an Muhammad wa Muhammad an Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man akala nasiyan wa huwa shaimun falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah wasaqahu. Lafadznya sama, namun periwayatannya lain. Dan di sini menjadi pendalilan juga tentang batalnya makan dan minum jika ingat, karena di sini lafadznya man akala nasiyan, akala nasi, nasiyan maknanya dalam keadaan lupa. Barang siapa yang makan dan dalam keadaan lupa atau minum dalam keadaan lupa, tidak apa-apa. Mafhum mukhalafah, jika ingat ya sudah, jangan diteruskan, dan jika tetap diteruskan batal puasanya. Hadis ini barakallahu fikum sengaja penulis memasukkan setelah hadis
yang abdan untuk menambah wawasan dari lafaz dan menambah wawasan dari as-sanad. Maka di sanad ini diriwayatkan dari Yusuf ibnu Musa, dan Yusuf ibnu Musa Ar-Razi Al-Kufi, dan dia di sini saduq hasanul hadis. Dikatakan oleh Abu Hatim saduq, dan An-Nasai mengatakan la ba'sa bihi. Maka ini lafaz-lafaz yang menyatakan bahwa dia saduq hasanul hadis. Dan Yahya ibnu Ma'in pun mengatakan saduq. Dari Abu Usamah siapa? Hammad ibnu Usamah. Dan Hammad ibnu Usamah imam di atas derajat thiqah. Disebutkan oleh Imam Ahmad, kana sabtan makana asbatahu la yakadu yukhti. Dulu dia sangat kuat periwayatannya, saking sangat kuatnya seakan-akan dia tidak pernah salah. Dan berkata Imam Ad-Daruqutni thiqatun hafiz, maka dia di atas derajat thiqah. Dan meriwayatkan dari Kholas, dia Kholas ibnu Amr al-Hujri, maka dia rawi yang thiqah. Dithiqahkan oleh Abu Daud As-Sijistani, disebutkan thiqatun thiqah. Dan disebutkan oleh yang lain dhaif seperti Abu Hatim laisa bil qawi, maka turun dari derajat thiqatun thiqah imam kepada thiqah saja. Oleh sebab itu para ulama yang lain seperti Yahya ibnu Ma'in mengatakan thiqah. Kemudian meriwayatkan juga dari Muhammad yang diinginkan Muhammad ibnu Sirin, berarti bertemu sanadnya dari sanad yang kedua ini dengan sanad yang pertama dari Muhammad ibnu Sirin, sama-sama dari Muhammad ibnu Sirin. Maka dengan ini selesailah dari lafaz tentang permasalahan makan dan minum, dan ditutup penulis dengan lafaz yang datang dari Abi Hurairah juga dari riwayat yang hasan lidatih, dikeluarkan Ashabus Sunan dari Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, seperti telah kita lewati tadi, yang mana lafadznya bersifat lebih umum lagi. Man aftara fi syahri Ramadan nasian, barang siapa yang berbuka puasa di siang Ramadan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qada dan tidak ada kafarah. Maka ini pendalilan yang disebutkan oleh penulis tentang makan dan minum. Dan insya Allah di waktu yang akan datang, mungkin nanti malam kita membahas ini, tidak apa-apa. Pendalilan tentang yang berikutnya dari pembatal-pembatal yang muttafaqun alaih. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta